Saudara-saudari terkasih, apakah saudara hari ini sudah memulai dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini hari Rabu, Pekan Suci, dan besok adalah Kamis Putih, kemudian Jumat Agung dan Paskah. Saya masih ingin mengajak kita semua merenungkan peristiwa besar dalam Pekan Suci ini, yaitu ketika Allah mengerjakan keselamatan kita. Dan saya ingin mengajak Anda semua merenungkan tentang keselamatan objektif dan keselamatan subjektif. Keselamatan objektif itu keselamatan yang sudah terjadi, yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yaitu apa yang akan terjadi besok dan lusa. Besok Tuhan Yesus akan menjelaskan bahwa kematiannya pada hari Jumat adalah kematian karena cinta untuk menebus dosa kita. Kematiannya adalah tanggung jawabnya menyelamatkan kita. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, membutuhkan penyelamat, dan Tuhan yang mempunyai kuasa itu, maha kuasa itu menjadi manusia, sehingga manusia bisa diselamatkan. Bagaimana caranya? Dengan mencintai secara penuh, menghapuskan segala bentuk dosa akibat egoisme, yaitu dengan memberikan diri. Lawan dari egoisme adalah pemberian diri, menyangkal diri secara total sampai wafat di kayu salib. Nah, itu sudah terjadi, keselamatan itu sudah terjadi. Kita sudah diselamatkan, itu secara objektif. Tetapi keselamatan yang objektif itu perlu menjadi keselamatan subjektif, yaitu keselamatan saya. Saya merasakannya. Seperti dua orang yang jatuh cinta, sudah menyatakan cintanya, misalnya yang laki-laki. Nah, cintanya sudah dinyatakan, objektif sudah dinyatakan cintanya. Nah, perlu tinggal menjadikan itu subjektif bagi yang wanitanya. Perlu dia mengatakan, ya saya juga mencintaimu. Nah, baru kemudian keselamatan itu bisa dirasakan oleh dua-duanya. Itu yang namanya keselamatan subjektif. Menjadi keselamatan saya. Sebetulnya itu tidak sulit. Bukan sebuah teori teologis, bukan. Sederhana sekali. Keselamatan itu menjadi keselamatan subjektif ketika saya mempercayainya. Dan oleh gereja itu dijamin. Terutama, bukan satu-satunya, terutama dengan sakramen Ekaristi dan sakramen pengakuan dosa, sakramen pengampunan dosa. Dengan sakramen Ekaristi, yaitu Tuhan menyatakan cintanya dengan memberikan dirinya. Inilah tubuhku, makan. Inilah darahku, minum. Barang siapa makan tubuhku, minum darahku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dan kemudian saya mengatakan, amin, saya percaya. Saya menerima tubuh dan darah Kristus. Selamat. Itu subjektif. Jadi tidak sulit. Sederhana sekali. Tetapi itu saya akan bicara tentang sakramen Ekaristi besok. Karena itu lebih tepat untuk mempersiapkan hati kita tentang Kamis Putih. Hari ini saya lebih bicara tentang sakramen pengampunan dosa. Itu juga adalah keselamatan objektif yang perlu menjadi keselamatan subjektif. Bahwa kita dosa-dosa kita itu sudah diampuni. Tinggal kita mengaku dosa. Nah, mengaku dosa itu bukan masalah, wah nanti dosanya diampuni enggak ya, saya dosanya berat sekali, saya dosanya itu terus. Itu bukan itu. Pengakuan dosa itu adalah sebuah tindakan subjektif supaya pengampunan dosa, penebusan yang sudah dilakukan oleh Yesus melalui wafat dan kebangkitannya itu menjadi pengampunan dosa, penebusan dosa saya. Maka saya perlu mengaku dosa. Pasti diampuni, pasti. Karena bukan masalah dosanya, tetapi menjadikan pengampunan penebusan itu subjektif. Menjadi penebusan dosa saya. Bukan dosa seluruh umat manusia yang umum, saya. Sehingga saya ikut merasakannya. Saya itu seperti wanita yang menyatakan, ya saya juga mencintaimu. Ketika Tuhan Yesus menyatakan cintanya. Nah itu lalu kemudian saya bisa merasakan cinta itu. Karena kalau tidak menjadi subjektif, saya tidak bisa merasakannya.
Dan menurut saya, sakramen pengampunan dosa itu sakramen yang paling indah. Karena itu adalah sakramen cinta kasih. Bukan masalah dosa, tetapi masalah bahwa saya dicintai, diampuni meskipun saya berdosa. Nah itu, dosa apapun. Yang kedua adalah pengampunan itu sudah ready. Anytime, 24 jam. Hanya gara-gara pandemi saja kita harus mengikuti protokol. Tapi pada prinsipnya, kapanpun kita mau ngaku dosa, kita diampuni. Tidak masalah dosanya, tidak masalah kapan. Tidak masalah berapa kali. Wah, luar biasa sekali itu, kita itu. Begitu kita mengaku dosa, kita diampuni. Luar biasa. Dan bersih dosanya. Bukan hanya ditutup-tutupi. Karena itu, meskipun misalnya, aduh saya mau ngaku dosa tapi kayaknya saya belum bisa bertobat ya, belum bisa mengampuni saya itu. Jangan khawatir, datang saja mengaku saya, Romo saya berdosa, saya belum bisa mengampuni, tapi saya ingin mengampuni meskipun saya belum bisa. Diampuni, dan bukan hanya diampuni, meskipun belum tahu saya mampu bertobat atau tidak, sakramen pengakuan dosa itu punya kekuatan untuk membuat kita lebih kuat dan kemudian mengalahkan dosa itu. Menjadi subjektif penebusan itu. Kuasanya besar karena sakramen. Luar biasa bukan? Anytime, bahkan sebelum kita sungguh-sungguh yakin mampu, Tuhan memberikan kemampuan lewat sakramen itu. Dan kita sungguh-sungguh sadar bahwa kita dicintai pada saat kita tidak baik. Bukan pada saat kita baik-baik saja kita dicintai. Tidak baik pun, berdosa pun kita dicintai, diampuni. Loh, luar biasa sekali itu. Maka berbahagialah Anda dan saya yang mempunyai kebiasaan merayakan sakramen dosa. Bukan sekedar kebiasaan, tetapi mengerti betapa bermanfaatnya sakramen itu. Akan membantu kita untuk suci dalam proses penyucian. Bukan lalu tidak berdosa lagi, tetapi mempunyai kekuatan untuk terus bertobat dan mengalahkan dosa. Makin hari makin baik. Tapi memang minta maaf ya, ada dosa yang tidak bisa dilepaskan secara efektif karena dosa itu bukan dosa personal. Maksudnya gini, kalau dosa personal ini saya membenci orang, saya memukul orang, saya menyakiti orang, itu dosa personal. Nah itu bisa diampuni, pasti. Bahkan ya dosa berat sekalipun, membunuh, diampuni tetap. Meskipun ada syarat-syaratnya, harus lapor polisi juga. Tetapi diampuni. Hanya kalau dosanya itu dosa status, nah statusnya yang harus diubah. Karena kalau tidak efektif. Maksudnya gimana? Statusnya itu misalnya dalam perkawinan yang tidak sah. Ngaku dosa. Diampuni lalu kembali lagi dalam perkawinan yang tidak sah. Lah ya sama saja, bolak-balik. Selama statusnya belum dibereskan menjadi perkawinan yang sah, ya susah, nggak efektif. Itu maksudnya. Tapi dosa lain diampuni. Dosa status pun diampuni kok. Kalau kemudian dosa status perkawinannya dibereskan. Nah itu dia. Maka kita itu luar biasa sekali. Tuhan bahkan siap mengampuni dosa-dosa kita. Maka kita harus berani dan dengan penuh sukacita menyongsong cinta Tuhan yang begitu besar dan kemudian saya merasakannya. Maka bahagia sekali kita itu. Bukan hanya mengaku dosa secara umum. Kan bisa Romo saya ngaku dosa umum saja langsung dengan Tuhan. Ya bisa, diampuni juga. Tapi kita itu manusia, membutuhkan sakramen. Itulah fungsinya sakramen. Sakramen itu apa? Menggunakan unsur-unsur manusiawi. Unsur manusiawinya apa dalam sakramen pengakuan dosa? Suara Romonya itu loh, yang memberi konfirmasi dan mengatakan, ya dosa-dosamu diampuni. Saya atas nama gereja melepaskan engkau dari semua dosamu. Tuhan mengampuni dosamu. Lah manusia itu perlu mendengarkan nih. Kalau tidak saya ngaku dosa sana sini tapi nggak dengar apa-apa, diampuni atau tidak ya nggak tahu. Nggak ada konfirmasi. Dan itulah sakramen. Sama ketika kita berdoa. Kan berdoa bisa di mana-mana Romo. Benar, tapi tentu beda karena kita manusia. Berdoa di gereja yang hening, yang dipakai oleh orang-orang suci untuk berdoa di situ, yang kusuk dengan musik yang indah. Oh pasti beda dengan berdoa di pasar, di terminal, ya pasti beda. Manusia itu
tetap manusiawi, membutuhkan sesuatu yang manusiawi. Dan itulah sakramen pengampunan dosa. Luar biasa sekali. Dan itu adalah keselamatan, penebusan yang sudah tersedia. Anytime, kita tinggal menjadikannya itu subjektif. Pengampunan dosa saya. Karena itu, sesering mungkin gereja menganjurkan kita merayakan sakramen pengampunan dosa. Wong itu merayakan cinta Tuhan kok, bukan masalah dosa. Hanya memang tidak mudah. Karena merayakan sakramen pengakuan dosa itu berarti harus rendah hati. Tidak mudah loh mengakui saya melakukan kejahatan dosa di depan seseorang, meskipun itu imam, tidak mudah. Karena ada pride, ada harga diri, membuka borok, kelemahan, dosa, kejahatan di depan seseorang. Waduh, tidak mudah itu. Tetapi persis kalau kita bisa melakukannya, kita sungguh-sungguh bisa menyangkal diri, mengalahkan egoisme kita. Dan itu melatih supaya kita tidak terlalu egois, terlalu berpegang dengan harga diri yang terlalu tinggi. Itu adalah latihan rohani yang sangat bagus. Maka cobalah, itu kekayaan gereja yang tidak semuanya ada. Dan itu adalah, seperti saya mengatakan, sebuah sistem mekanisme yang disediakan oleh gereja untuk bisa menjadikan keselamatan objektif itu keselamatan subjektif. Loh, kurang apa lagi? Tetapi berjuang untuk merendahkan diri itu juga bagus untuk latihan rohani. Supaya kita memang bisa bertumbuh dalam kekuatan cinta, rendah hati, menyangkal diri, memikul salib Tuhan, dan merasakan keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Penebusan kita itu sudah dikerjakan oleh Tuhan. Tinggal kita menikmatinya, menjadikannya penebusanku, penebusan dosa-dosaku, dan telah tersedia. Romonya itu selalu membela yang mengaku dosa. Jangan khawatir. Karena romonya mewakili gereja, mewakili Tuhan untuk menyatakan cinta Tuhan kepada orang berdosa. Lah kurang apa lagi? Jangan minimalis. Minimalis itu gini, mengaku dosa sekurang-kurangnya setahun sekali. Ya lalu jangan, udah setahun sekali saja. Bukan, itu kan hanya minimalis. Sesering mungkin. Supaya bisa merasakan penebusan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Supaya penebusan Tuhan itu tidak sia-sia. Nah nanti sore, karena alasan pandemi, saya akan mengadakan ibadah tobat dengan absolusi umum. Nah bedanya apa dengan pengakuan dosa? Bedanya adalah itu bukan sakramen. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada pengakuan dosa pribadi, lalu mendengar diampuni, tidak. Sehingga ya tetap masih ada sesuatu yang perlu diungkapkan. Diampuni tidak oleh Tuhan, pasti diampuni. Hanya bukan sakramen. Kekuatannya beda kalau ngaku, ada kerendahan hati, ada perjuangan, lalu mendengar sendiri diampuni. Nah, nanti sore itu adalah ibadah tobat dengan absolusi umum. Kita persiapkan diri, menyesali dosa-dosa kita, di dalam hati, meneliti batin, dosanya ini, dosa itu, dan saya kemudian memohon rahmat Tuhan atas nama gereja, memberikan absolusi, melepaskan semua dosa. Bagus sekali kalau kemudian disempurnakan dengan pengakuan pribadi. Kalau tidak pun, yakin penuh Tuhan juga mengampuni. Kalau pengampunan sempurna itu terjadi kalau kita motivasinya bukan supaya merasa nyaman, merasa bangga, tidak berdosa. Bukan, itu juga diampuni. Tetapi pengampunan sempurna itu kalau motivasinya saya mengakui dosa-dosa saya karena saya mau mencintai Tuhan saya secara lebih, secara serius. Nah, itulah motivasi pengakuan dosa yang paling sempurna. Pengampunannya juga sempurna. Sehingga kita bisa merasakan penebusan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan secara sempurna. Tuhan memberkati.